Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Dengarkan Ibu Guru menyanyikan lagu ini. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Manik dengan tempo lambat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Itu tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Manik dengan tempo lambat. Anak-anak, tahukah kalian apa itu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Notasi angka do ada tanda titik di bawah. Nada itu dibaca dengan nada yang rendah dan ada do, ada tanda titik di atas, itu nanti dibaca dengan nada tinggi. Nah, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, itu ada tanda merah, berarti nanti nadanya harus tinggi. Yang hitam nada rendah. Oke, perhatikan ya anak-anak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta,
nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang ada tanda merah harus dinyanyikan dengan nada tinggi. Yang ada tanda hitam dinyanyikan dengan nada rendah. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo yang pertama, allegro, artinya cepat. Jadi ketukannya lebih dari 60 ketukan atau per menit, ketukannya itu 60 ketukan per menit. Yang kedua, tanda tempo moderato, artinya sedang, 60 ketukan per menit. Sedangkan yang ketiga, tanda tempo largo, artinya lambat, kurang dari 60 ketukan atau menit. Anak-anak telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, anak-anak semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-teman di sekolahmu? Anak-anak, di sini kita akan belajar keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Yang pertama yaitu agama Islam, tempat ibadahnya masjid, hari rayanya ada Idul Fitri salah satunya, kitab sucinya Al-Quran. Salam dalam agama Islam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jawaban atau akhir menjawabnya yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada agama Kristen, tempat ibadahnya gereja, perayaan hari besarnya Natal,
kitabnya ada Alkitab. Salam yang digunakan salam sejahtera dan salam. 3. Ada agama Katolik. Tempat ibadahnya gereja, perayaannya yaitu hari Natal. Ada Alkitab, salam yang digunakan salam sejahtera, berkah dalam. Berikutnya ada agama Hindu. Tempat ibadahnya namanya Pura, hari raya Nyepi, kitab suci Weda. Salamnya ada salam awal Om Swastiastu, salam akhirnya Om Santi, 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 Om. Berikutnya agama Buddha. Tempat ibadahnya wihara dan hari rayanya Waisak, kitab sucinya Tripitaka. Salamnya Namo Buddhaya. Yang terakhir ada agama Konghucu. Tempat ibadahnya Klenteng, hari raya Imlek, kitab sucinya Sucing, salam awal Widedongtian, akhir siang Yoside, atau salam kebajikan. Itu tadi ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Tuliskan pengetahuan baru yang kamu ketahui dari teks tersebut. Nah, ini adalah pengetahuan baru tentang keragaman agama di Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. 2. Agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. 3. Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. 4. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. 5. Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. 6. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. 7. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 8. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. 9. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a